Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sri Komareti Putri, NPM saya C1B0181062. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan materi tentang leasing. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu apa itu leasing. Arti leasing secara harfiah adalah menyewakan, lease, atau bisa juga disebut sewa guna usaha secara umum, atau bisa juga disebut sewa guna usaha. Secara umum, pengertian leasing adalah suatu aktivitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, proses pembiayaan leasing setidaknya memiliki 4 pihak. Yang pertama, itu lessor atau perusahaan leasing. Yang kedua itu lessee atau nasabah konsumen penyewa. Yang ketiga, supplier atau vendor penyediaan barang. Yang keempat itu perusahaan asuransi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis leasing. Leasing memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu capital lease atau sewa modal. Apa itu capital lease? Kapitalis adalah perusahaan keuangan yang memberikan fasilitas keuangan kepada nasabah untuk mendapatkan barang atau modal yang dibutuhkan. Cara kerja leasing jenis ini yaitu nasabah mencari barang yang dibutuhkan dengan spesifikasi tertentu ke supplier. Setelah nasabah mendapatkan barang dan supplier, lessor akan membayar sejumlah uang kepada supplier atas barang yang dibutuhkan nasabah. Setelah leasing selesai memberi barang dari supplier, nasabah harus membayar sejumlah uang modal kepada lessor sebagai bagian dari proses perjanjian yang telah disepakati. Nasabah pun diwajibkan untuk melunasi sisa utang dalam periode tertentu sesuai dengan perjanjian kontrak. Lalu yang kedua yaitu operating lease atau sewa operasi. Operasi lease adalah perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa sewa barang kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu. Biasanya nasabah hanya fokus membayar biaya sewa barang saja, sedangkan harga barang dan biaya lain-lain dibayar oleh lessor. Lalu yang ketiga, leveraged lease atau sewa guna usaha. Apa itu leveraged? Menurut Investopedia, leveraged lease adalah suatu proses perjanjian leasing yang dibiayai melalui lessor dengan bantuan dari lembaga keuangan pihak ketiga. Dalam leveraged leasing, suatu aset disewa dengan bantuan dana pinjaman. Lalu yang keempat yaitu sales type lease atau sewa tipe penjualan atau penjualan sewa. Pengertian sales type lease adalah jenis sewa modal di mana nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum. Dalam tipe penjualan sewa, lessor mencatat laba operasi sama dengan perbedaan antara pembayaran sewa minimum dan jumlah aset sewaan tercatat. Selain itu, lessor juga mencatat pendapatan bunga selama masa sewa. Selanjutnya yaitu fungsi leaser. Setelah memahami pengertian leasing, pengertian leasing beserta jenis-jenisnya. Lalu apa sih sebenarnya fungsi leasing itu? Jadi, fungsi leasing sebenarnya tidak jauh berbeda dari fungsi bank, yaitu menyediakan produk pembiayaan jangka menengah mulai dari tenor 1 tahun hingga 5 tahun. Lalu apa perbedaan leasing dengan bank? Secara umum, bank hanya memberikan pinjaman dalam bentuk uang, dana, cash, sedangkan leasing dapat menyediakan produk pinjaman dalam bentuk barang yang kemudian barang tersebut dicicil secara kredit. Misalnya dalam pembelian mobil, tanpa adanya leasing, mungkin sobat harus membeli mobil secara tunai. Pasti sangat berat uang dari mana, terlebih jika sobat hanya karyawan biasa, butuh bertahun-tahun mengumpulkan uang. Disinilah fungsi leasing, yaitu membuka kesempatan kepada para sobat untuk memiliki mobil tanpa harus menyediakan uang tunai 100%. Selanjutnya yaitu tujuan leasing. Tujuan leasing yaitu untuk memberikan akses atau kemudahan kepada masyarakat, terutama dalam memiliki barang modal, sekalipun harga barang tersebut terbilang tinggi. Tujuan perusahaan pembiayaan menjalankan bisnis ini yaitu untuk mencari keuntungan yang diperoleh melalui bunga kredit. Keuntungan yang diperoleh melalui bunga kredit, jadi jika harga barang yang diinginkan debitur nominal 100 juta,
Debitur akan membayar barang tersebut kepada leasing dengan harga yang lebih besar dari harga real barang karena adanya bunga kredit. Produk leaser pertama, sewa barang modal. Yang kedua, fasilitas pinjaman dana. Sekian materi dari penjelasan saya. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.